Jadi ade saya tanya itu ade kan di kampus sana don tanya untuk itu apa bintang kejora dengan kampungnya kemerdekaan ini kemerdekaan maksudnya don tanya ade itu ade presentasi itu bagaimana. Hmm. Iya, baik kakak. Jadi begini, waktu saya di kampus baru saya tanya saya punya dosen tentang karena orang itu dia tahu perjuangan orang Papua juga dan kita mulai diskusi dan di situ saya mulai bicara tentang perjanjian ini Roma ini dan saya bilang sama dia, saya bilang begini, setelah perjanjian Roma, setelah 25 tahun, ada proklamasi yang dibuat oleh satu pemimpin Papua. Baru saya jelaskan sama dia, baru dia bilang itu luar biasa. Dia bilang memang itu itu maksudnya dia bilang antara ini ada vacuum gap panjang antara uh, proklamasi uh, 1 Juli sampai proklamasi 18 Desember 1988 itu antara itu ada gap panjang sekali, panjang vakum panjang besar sekali. Dan dibilang begini, dibilang itu memang bisa juga, itu bisa juga karena kamu harus harus jawab itu ini setelah 25 tahun perjanjian Roma, kamu harus jawab itu supaya kamu harus kasih tahu semua negara bahwa apa yang kamu tanda tangan ini kamu bilang bahwa setelah 25 tahun kamu akan kembalikan Papua ke PBB. Dan apa yang dibilang begini, apa yang kamu punya pemimpin proklamasi itu benar sekali. Dan kamu tidak bisa, kalau kamu tidak buat apa-apa itu mungkin kamu tidak siap untuk merdeka. Dan dia bilang, saya cerita sedikit tentang proklamasi itu, apa yang Bapak Tom buat, dia bilang gitu. Itu harus karena ada gap panjang mulai dari 1 Juli 1971 sampai 14 Desember 1988 itu ada vakum panjang sekali gap. Jadi antara ini kalau kamu bisa buat satu proklamasi tahun 1988 untuk jawab perjanjian Roma, itu bisa juga. Itu pas karena setelah perjanjian Roma, orang Papua harus kasih tahu Indonesia, Belanda bahwa apa yang kamu tanda tangan di perjanjian Roma ini sekarang ini kita punya hak. Kita minta kita punya hak untuk merdeka. Dan itu memang waktu kami diskusi itu saya senang sekali karena itu yang saya kembali ke rumah, saya mulai tanya kita punya kakak senior ini, baru dia mulai jelaskan sedikit. Jadi saya pikir saya pikir orang Papua ini banyak ini belum 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 mengerti ini proklamasi yang Bapak Tom buat itu. Jadi kalau Anda tidak tahu sesuatu, Anda mungkin keliru tidak mengerti, Anda harus tanya orang yang waktu itu dalam partisipasi dalam proklamasi. Itu mungkin Anda tanya orang supaya Anda bisa mengerti. Ya, di waktu saya kembali ini saya tanya ini kita punya kakak senior baru dia mulai jelaskan. Jadi itu itu saya mulai mengerti karena saya terus dengar dari orang lain cerita baru tidak. Saya harus kembali ke orang yang waktu itu terlibat dalam proklamasi itu dan kakak kami ini salah satu saksi. Dan dia juga waktu proklamasi itu dia juga di Stadion Mandala, Jayapura dan dia juga partisipasi dalam proklamasi ini dan um, saya pikir itu penting sekali buat kami teman-teman, kami semua orang Papua yang berjuang bahwa kamu harus bangga bahwa um,
proklamasi 14 Desember 1988 itu untuk menjawab ini perjanjian Roma karena tahun 1988 itu perjanjian Roma ini selesai setelah 25 tahun. Jadi orang Papua ini harus buat sesuatu. Kita tidak bisa tinggal begitu saja. Jadi saya pikir, dan itu saya punya dosen juga bilang itu benar. Kamu harus buat sesuatu. Dan apa yang saya pikir, apa yang Bapak Tom buat itu benar. Itu bukan buat dia sendiri, dia punya kelompok, tidak. Itu untuk semua kita orang Papua. Jadi kadang-kadang ini kita orang Papua ini banyak tidak mengerti kita punya perjuangan ini. Dan apa yang mungkin Bapak Tom buat itu, kami pikir itu mungkin untuk dia punya kelompok begitu. Tapi harus tanya, baru bisa dapat, bisa tahu kenapa mereka harus buat proklamasi itu. Jadi mungkin kakak mau bicara sedikit. Jadi artinya Om kan dia kuliah di Amerika itu, dia sudah hitung, dia sudah pelajari perjanjian itu, artinya 25 tahun. Dari kemarin saya sudah bicara banyak dan seperti itu. Jadi tanda tangan itu Indonesia, Belanda, Amerika. Don tanda tangan itu 25 tahun. Yeah. Nah, 25 tahun itu terus sampai tahun 88. Terus apa yang orang Papua membuat untuk maju untuk menjawab perjanjian itu? Nah, akhirnya dia pulang. Kita maju untuk kita menjawab itu. Menjawab itu Indonesia dia hitung sampai pas 20 tahun lagi. Maksudnya 10 tahun itu pas itu 20 tahun. 20 tahun itu kita menjawab itu tahun 99 itu. Itu. Kita menjawab itu di dalam pengadilan. Secara hukum dan politik. Jadi ini harus orang Papua harus mengerti. Kalau orang yang belum sekolah untuk mengetahui itu perjanjian itu, karena ini dia sekolah di Amerika dan dia sudah tahu, dia sudah pelajari, begitu. Jadi ini orang Papua ini banyak orang tidak tahu, maka itu kita maju itu untuk menjawab perjanjian itu. Perjanjian Roma ini. Perjanjian Roma Agreement-nya don tanda tangan. Maka itu adakan itu yang kemarin kan bilang Kongres 2 itu. Kongres 2 yang kamu bilang itu. Kongres 1 yang itu. Maka itu tahun 99 itu kita dapat pengakuan. Pengakuan itu yang tahun 2001 itu yang kita maju dengan itu untuk Bapak Tes dia bicara aja masih harus memproklamasikan apa kemerdekaan Malaysia Barat itu. Tapi dia tidak baca konstitusi karena konstitusi Bintang Kejora mana? Tidak ada. Maka itu sekarang kita terima itu otonomi khusus yang tahun 2000 itu. Sekarang 20 tahun ini saya bertanya, kemarin ada proklamasi itu kemerdekaan 2022 itu di mana? Tanggal 2022 itu kita yang maju, 14 Desember itu yang maju di Manokwari
di kantor DPR. Nah, itu. Bintang Kejora tidak ada. Jakob bikin bahwa 2011 itu maju. Tapi ada tanda tangan pada terima otonomi khusus. Ini semua fraksi yang tanda tangan otonomi khusus itu. Kita orang yang dari Dewan Malaysia Barat itu yang tolak. Tidak tolak. Maka itu waktu 2001 itu kita tidak bergerak. Kita tunggu perjanjian Jakarta dengan orang Papua. Ini dengar baik-baik dan paham baik-baik. Maka itu kerusuhan itu, yang itu orang-orang turun di DPR itu, Victor Jemo dia komando bahwa itu orang Papua, seluruh orang Papua tolak otonomi khusus. Ini yang orang paham. Iya. Terus di situ orang Jayapura 60 orang pergi ke sana untuk tanda tangan untuk ikut NKRI. Itu Ramsesoe punya kerja itu orang Jayapura ini. Dong bilang ando api itu. Katanya mewakili orang Papua. Orang Papua siapa? Ini yang harus orang paham betul. Maka itu Jakarta sudah tahu bahwa kita maju waktu tahun 2002 itu saya di Australia sini, saya turun di Kojene Canberra di sini. Itu ada Alphonse Royer, anak Papua satu, anak biak. Dia di situ. Waktu itu keluar dengan saya bicara. Terus Herman di Amerika. Teman-teman di dalam negeri turun di kantor DPR di Manokwari. Meki pimpin dengan itu di kantor DPR Manokwari. Surat masuk tangkapan Jakarta. Akhirnya Jakarta apa ini rancang itu otonomi khusus jilid 2 yang sekarang kamu mau terima. Maka itu Vito Karnavian itu dalam negeri, Menteri Dalam Negeri itu dia lantik itu. Dan itu dan cepat-cepat untuk bikin untuk bagai provinsi. Ini orang paham. Siapa itu? Maka itu orang berusaha untuk supaya jangan Malaysia Barat ini, padahal kita pemimpin sudah ada di dalam. Sekarang OPM ini bagaimana? Pemimpin sebenarnya siapa? Kamu bilang Benny Wenda ada di dalam negeri untuk tanggung jawab. Ini harus jelas. Sekarang Bapak Tiperkoros bilang dia pemimpin. Terus Benny Wenda bilang dia jadi pemimpin. Terus Edison Waromi, mana yang betul? Terus kamu pakai bendera yang mana? Bendera yang mana yang dipakai? Ini saya lihat Jonan Ari ada kasih naik itu statement untuk bicara untuk itu 6 negara itu tidak bisa kembali mundur ke situ. Kamu harus cek itu. Mote bilang Louis Prai kirim itu dokumen apa Roma Agreement itu kesan dia pelajari apa? Anak ini bukan dia sekolah bukan dia di Papua, dia di Papua Nugini. Kamu cek di itu Amerika situ. Mau tanya apa? Barang ada di pengadilan sana. Supaya orang tahu. Saya jelaskan sedikit supaya orang mengerti. Begitu. Kamu yang tidak ada punya titel, tidak ada punya apa-apa baru dalam bicara promosi di luar negeri. Ini orang yang punya gelar. Begitu. Sekolah sampai punya sarjana hukum. Terus gelar profesor, punya titel. Dia kalau maju dia bikin itu negara kemarin itu dia dapat gelar profesor, dia dapat label ini untuk itu. Baru kamu mau bicara dengan itu keluar di bintang Kejora terus. Saya harap supaya stop. Ini sekarang saya lihat LMP lagi ada kasih naik untuk pemerintah. Kamu kenapa mau pakai itu? Belanda punya ini. Sekarang dosen yang di Australia ini sekarang dorang sendiri bilang ya itu proklamasi itu memang betul. Benar, ya. Harus belajar dengan itu. Harus orang Papua harus dukung. Ya, karena itu menjawab ini. Menjawab itu. Ini perjanjian Roma. Perjanjian Roma itu. Harus dukung. Ini harus orang Papua harus mengerti dan harus pikir baik. Kita lihat dulu itu Arjasera, dia proklamasi baru dia merdeka.
Terus Vietnam. Vietnam dia proklamasi baru dia merdeka. Indonesia dia proklamasi baru dia merdeka. Ini harus harus tahu, pemimpin-pemimpin ini belajar. Begitu. Supaya dulu Belanda dia pegang itu. India Belanda itu dia pegang India itu. Dia mundur dulu, dia keluar dulu baru Inggris pegang dia. Inggris pegang dia. Ahmad Ghani dia bikin surat sama Erwin Lott, baru lo mogok, akhirnya lo dapat punya kemerdekaan. Ini harus orang Papua harus paham. Kalau kita sekarang saya tanya, tahun 88 itu kamu maju dengan Bintang Kejora angkat atau tidak? Kamu jawab itu, resolusi itu yang tanda tangan PBB, tanda tangan. Ya, 2504 ini. 2054 itu tahun 88 itu kamu maju dengan Bintang Kejora kan? Tidak. Saya tanya ini pemimpin di dalam ini. Termasuk pemimpin yang di luar negeri ini. Pintar bicara, tapi tidak maju untuk memproklamasikan itu, untuk menjawab itu, perjanjian itu. Ya, itu sangat penting sekali. Sekarang kita sudah jawab kan? Sudah tidak ada hukum internasional yang mengikat kita lagi. Sekarang itu orang Papua pergi tanya Indonesia dengan Jakarta, iya. Tanya Belanda, tanya Amerika. Itu kunci, bukan di Pasifik. Iya. Pasifik itu kalau kita mau bicara untuk itu, Roma Agreement, Canberra Agreement itu, kenapa sampai hari ini Australia dia tidak bicara untuk itu, masalah Papua? Iya. Itu sudah selesai, kita sudah ceplos ke dalam. Jadi sekarang ini tugas kami itu untuk kasih ingat Indonesia bahwa ini setelah 25 tahun ini, perjanjian Roma ini sudah selesai, berakhir tahun 1988, dan proklamasi Bapak Tom itu untuk jawab itu, dan kami tidak diikat oleh satu perjanjian, satu resolusi lagi, tidak, satu hukum tidak. Orang Papua ini sekarang ini bebas untuk bisa merdeka, dan ini yang orang Papua ini ini jalannya sudah ada. Yang proklamasi Bapak Tom itu yang kamu harus ikut. Kamu harus percaya bahwa ini yang jalan keluar untuk kami. Dan bukan kamu pergi lobby-lobby lagi di PIFK, di MSG lagi kah, buang waktu di situ. Sekarang ini saya tambah lagi. Dulu Belanda dia pegang Indonesia 350 tahun. Lama sekali. Ini paham. Itu pun Belanda tidak bikin bendera untuk Dora. Soekarno dia sekolah di itu Batavia, dan kami bilang ini. Atau dia sekolah di Belanda sana. Iya. Ini mengerti. Akhirnya Soekarno dia suruh dia pemain itu jahit itu bendera di dia punya rumah. Maka itu dia maju proklamasi di depan dia punya rumah. Wow, oke. Itu. Wow, oke. Kalau dia tidak proklamasi, dia tidak merdeka. Bisa merdeka. Wow. Maka itu Jepang dia waktu dunia perang kedua itu dia kalah perang dingin itu, Jepang suruh dia kasih dia kemerdekaan karena dia sudah tahu bahwa Soekarno dia sudah proklamasi. Iya. Itu. Sekarang perjanjian itu bagaimana dengan kita bisa cabut perjanjian itu? Yang kamu bilang itu resolusi 025. Iya, 02 resolusi 2504. Itu kamu cabut dengan apa? Saya mau tanya orang Papua. Yang kamu bilang kamu profesor, kamu sarjana, kamu ini. Saya sudah bilang saya punya guru itu Pak Jetom. Dia sudah didik saya barang ini saya sudah tahu. Yang kamu bilang kamu sarjana, kamu doktor, kamu sarjana hukum. Saya mau tanya kamu sekolah di Amerika seperti dia kan? Sekarang saya balik tanya kamu. Semua itu batas pendidikan, batas, tidak sepanjang kita sekolah juga. Jadi saya kasih tahu.
Jonan Ari ini tamatan SMA lari ke Amerika sana, tidak tahu dia kuliah atau tidak itu. Baru jalan cuma hanya bawa data-data dari luar, dia bikin dia tidak tahu apa sebenarnya yang ini. Kalau kau berani kau masuk ke dalam, supaya kau komando itu rakyat, supaya kau baca di itu lapangan Mandala sana, begitu. Kau tunjuk itu amatu sebaran sebi, baru pemimpin di dalam siapa sebenarnya. Baru kamu semua ini pakai satu bendera, Michael Karet pakai itu, Benny Benda lagi. Hal ini harus belajar baik supaya mengerti. Makanya saya bilang, kalau kau mau maju kau bikin kau punya bendera, supaya kau terangkan di itu meja pengadilan. Waktu dong tanya itu Om Tom di pengadilan, dong bilang kau terangkan itu bendera itu bintang 14 itu. Dia terangkan, dia bilang ini hitam ini melambangkan kita orang kulit hitam. Mesos ini karena kepulauan, negara-negara orang kulit hitam, termasuk kayak Australia, New Zealand, apa Vanuatu, Solomon, Fiji. Ini dengar baik. Dia jawab itu. Don tanya, putih itu apa? Artinya apa? Dia bilang putih itu suci, kudus. Wow, luar biasa. Dengar baik. Terus Don tanya dia lagi. Dia jawab itu. Yang merah, dia bilang merah itu berani. Orang Melanesia berani. Dengar baik. Saya ulangkan akan lagi. Hijau. Itu. Hijau. Terus Don tanya hijau. Dia bilang hijau itu melambangkan kita punya asis resort atau kekayaan alam yang ada di perut bumi Melanesia Barat. Hah? Dengar baik. Orang Papua dengar baik. Don tanya dia, 14 bintang ini, dia bilang 14 bintang ini 14 provinsi, bukan kabupaten. Dengar baik. Don tanya, dia punya kaki 7 ini, dia bilang 7 ini hari ke-7, hari Sabat. Wow. Berarti kita beribadah. 5 hari kerja, hari ke-7 itu kita beribadah. Dengar baik, dia terangkan semua. Begitu. Salib itu melambangkan kita orang Kristen. Orang Kristen. Wow. Terus dong bilang tanggal 14 itu. Dia bilang hari apa ini? Hari yang 14 Israel keluar dari itu. Mesir itu. Wow. Dengar baik. Luar biasa. Hari Nabi. Itu dia terangkan semua, jelaskan. Saya sendiri dia dengar di situ dan itu dia baca di angkasa juga. Wow. Di pengadilan. Dia bertanggung jawab itu. Di meja pengadilan. Dia jawab sama apa orang di pengadilan. Artinya sarjana hukum yang dong punya apa itu hukum pembela itu. Dong tidak bicara, dong diam. Dong tanya dia. Ini saya lanjut terus. Dong tanya dia. Kau apa sekolah ke Amerika itu kau punya uang kah atau pemerintah Indonesia? Dia bilang saya tidak tahu kamu punya uang. Dunia perang kedua itu Amerika dengan itu Jepang bom saya punya kampung itu. Kenapa dong tidak bangun? Dia punya uang itu kemanakan? Hah? Dia bilang selama 20 tahun bantuan itu Bank Dunia kirim uang ke apa Bank KMF untuk pembangunan Papua itu. Saya tidak tahu kamu uang yang kamu kasih untuk saya sekolah di mana. Hah? Ini dengar baik-baik. Dia buka itu semua. Itu. Maka itu Susilo Yudhoyono dengan itu Megawati pergi sampai di Ambai sana itu. Mereka bilang saya dengar, saya datang untuk lihat. Tidak ada pembangunan di Kepulauan Ambai, desa Ambai. Dia tidak turun di Serwi Kota. Naik heli lagi kembali ke Biak, kembali ke Jakarta. Ini orang Papua harus tahu. Ini kepala negara.
Kenapa sampai diambai sana? Hah? Orang Papua harus tahu. Macam Jokowi yang pikir sana tipu-tipu, sekarang kekerasan terus. Saya kasih tahu. Betul. Ini harap supaya orang Papua harus mengerti. Dan pemimpin-pemimpin di luar negeri ini juga, Jonanari juga, terus Beni Benda, begitu. Saya harap supaya perhatikan ini dengan baik supaya kita mendorong ini dengan Malaysia Barat untuk ini sekarang waktu untuk kita tekan Jakarta, bukan Jakarta tapi Amerika untuk bagaimana. Kamu bikin barang ini, bikin Inggio saja. Satu punya LSM itu Inggio. Bikin LSM, bikin Inggio, bikin organisasi negaranya mana. Jangan pakai Bintang Kejora. Saya selalu bilang, stop dengan Bintang Kejora. Om Tom dia bilang jangan pakai Bintang Kejora itu. Itu kolonial punya. Sekarang ini saya mau tanya, Belanda yang jajah kita kan sekarang itu Indonesia yang jajah kita. Indonesia yang jajah kita orang, begitu. Kalau kita pakai bintang satu ini pasti Indonesia dong tak suka, dong benci sekali. Jadi pasti dong bunuh kita terus. Memang, karena itu bukan senang. Kita minta terima kasih karena Indonesia dia sudah kasih kita sekolah sudah pintar. Kita sudah tahu kita punya politik. Kita harus minta dengan baik-baik. Itu. Jangan kita label orang bahwa bilang orang itu kriminal lah segala macam. Bilang orang itu bukan begitu. Saya lihat pemimpin ini bicara diplomat ini bicara macam Jonanari. Bicara sama Indonesia. Kau harus minta terima kasih sama orang Indonesia. Orang Indonesia yang kasih sekolah kau. Begitu. Memang waktu zaman Belanda. Zaman Belanda itu kau orang tua dia sekolah atau tidak? Batas sekolah saja. Itu sekolah SR. SR saja. Kau sekolah di Jayapura juga terbetul satu. Lari ke sana. Tamatan SMA saja baru. Kau kuliah di mana? Baru kau bicara. Di Amerika kau bicara putus-putus. Tidak tahu sorry sejarah. Tidak tahu. Baru bicara putus-putus saja. Saya ikuti kau punya video-video yang kau kasih naik gitu. Tidak tahu apa-apa. Baru bicara sama Indonesia itu, katakanlah bilang itu Indomila segala macam. Bila negara, kau bicara sama Indonesia itu kau masih harus. Orang negara merdeka. Kalau dia tidak kasih pengakuan untuk kita tidak bisa merdeka. Ya, itu harus semua kembali ke Indonesia lagi. Begitu. Kita mau paksa negara-negara di luar juga tidak bisa. Ya. Ini harus mengerti betul. Semua negara dong dukung Indonesia dan dong harga Indonesia punya kedalaman. Saya cuma hanya kasih tahu. Indonesia itu lihat di Canberra dia punya kedutaan. Di Sydney dia punya konsulat. Di Melbourne dia punya konsulat. Terus itu di Perth dia punya konsulat. Australia ini dia punya konsulat semua. Apalagi di Amerika. Amerika yang besar itu. Dia punya kedutaan besar di Amerika. Dia punya konjen-konjen kecil-kecil itu di negara-negara itu. Jadi paham. Jangan pikir gampang-gampang. Di New Zealand kamu lihat. Saya mau kasih tahu. Kemarin Alfonso Royer itu di ini Melbourne sini. Saya baru turun itu bintang 14 itu. Saya kasih naik. Semua keluar kemari. Dong bicara dengan saya. Begitu. Itu Suebu yang kemarin di itu Perth sana. Saya mau kasih tahu. Dia cari-cari saya punya nomor untuk itu. Dia mau telepon saya. Ada orang yang sampaikan sama saya. Begitu. Saya mau kasih tahu untuk kamu. Saya mau kasih tahu waktu 2022 itu Manokwari turun, Jayapura turun, Serui turun. Itu saya bicara langsung sama ini Kapolres Serui.
dari Australia sini. Akhirnya 3 hari dong kasih keluar dorang. Saya mau kasih tahu, kalau mau bilang kita punya jaringan, kita jual kita punya jaringan. Begitu. Saya bicara sama Kapolres Serui bahwa ada pemimpin di Jayapura, kasih keluar dorang. Itu. Dia bilang, Bapak dari mana? Saya bilang, saya dari Melbourne. Itu. Kalau bikin sesuatu itu harus pikir baik-baik. Bertanggung jawab. Terus seperti itu, ya Kongres 11 itu. Kongres 11 itu Alfonso Dika dan Jacob pergi ke Jakarta. Siapa ini? Albert Joko di Frans datang bawa dorang di itu Sydney. Pergi ke sana apa ini di Jakarta. Dom pulang. Saya ketemu Jacob, Bapak Terry, Alfonso Dika, Amos Waingai, Roni Kareni. Dom malah saya, kok mau tanya? Saya bilang tidak, saya hak, saya mau tanya. Jacob belum ketemu siapa? Presiden kan belum ketemu siapa? Itu. Terus saya tanya, mana itu surat perintah untuk itu? Ada surat atau tidak? Jacob tidak bicara apa-apa. Hanya dipaksa itu yang kemarin banyak mati itu. Herman tipu lagi nanti dari PBB datang. Hati-hati. Saya ini orang yang berani, saya tanya. Ada Luis ini dia tahu. Dia ada duduk ini. Itu kita dari sini ke Puskre itu. Roni waktu tinggal di Puskre baru sekarang dia pindah ke Cambridge. Ada Luis dia saksi. Ada ini, dia ada duduk. Jadi kakak sudah lewat 30 menit, jadi kita harus potong di situ. Jadi teman-teman, ini kita bahas sedikit tentang jalan keluar untuk Papua ini. Kalau kita mau bicara tentang, karena ada teman-teman dong ada kasih naik dokumen post di Facebook juga tentang perjanjian Roma, dan setelah 25 tahun ini yang Indonesia harus keluar dari Papua, dan untuk menjawab itu proklamasi yang Bapak Tom buat itu benar, itu untuk menjawab ini perjanjian Roma. Jadi orang Papua ini harus dukung perjanjian Bapak Tom ini supaya kita bisa merdeka cepat. Dan kalau kita mau merdeka ini, kita harus tunjuk kepada penjajah Indonesia bahwa ini kami sudah siap. Kamu punya lambang negara sendiri, kita punya laut kebangsaan sendiri, kita punya nama negara sendiri, kita punya konstitusi, kita punya mata uang sendiri, kita punya atribut negara itu harus kita orang Papua sendiri yang buat. Dan 20 tahun yang Bapak Tom dikerja barang ini bukan main-main. Sampai dia bisa ke Amerika, dia bisa ke Jepang sekolah untuk persiapan negara Papua ini. Jadi orang Papua ini jangan anggap itu barang gampang. Ini memang ini barang besar yang Bapak Tom dibuat untuk besok untuk persiapkan Papua untuk merdeka. Dan untuk jawab ini perjanjian Roma, dan ini kita mau cabut ini resolusi ini 2504 ini yang dia punya, ini yang dia punya kunci itu yang proklamasi yang Bapak Tom buat. Ini kunci. Aku bicara lagi bilang, Iya. baru belajar tapi saya baru. Jadi teman-teman, kalau kita mau tahu informasi tentang sesuatu, kita harus tanya orang yang waktu itu buat barang itu. Dan ada yang saksi, kita kembali tanya, dapat mulai tanya baru supaya dong bisa jelaskan, daripada kita dengar dari orang lain cerita. Kadang-kadang mereka buang bahasa negatif begini-begini, dan kita mungkin anggap ini barang biasa saja. Tapi kalau kita mulai tanya langsung dari orang yang buat barang itu dan ada yang saksi, baru dong bisa jelaskan baik, baru itu kita bisa mengerti. Jadi saya harap teman-teman semua bisa mendukung ini perjanjian proklamasi Bapak Tom sudah buat, karena ini jalan kunci untuk kami, jalan keluar untuk
Papua bisa merdeka. Pemimpin yang ada di dalam itu. Ya, jadi pemimpin sudah jelas, ada Bapak Paiki sudah siap di dalam negeri. Dan dia orang Tapulnapo. Dia itu orang Tapulnapo dan dia sudah siap sudah untuk bawa kita punya untuk siap duduk dengan pemerintah Jakarta. Jadi kita jangan, orang Papua jangan ragu begitu, karena harus percaya bahwa ada pemimpin sudah siap di dalam negeri untuk bawa masalah ini ke pemerintah Indonesia dengan untuk bicara, karena pengakuan itu akan kembali ke Indonesia, bukan dari PBB dengan semua, karena kami ini masih dijajah oleh Indonesia dan semua negara ini dong menghargai Indonesia punya kedaulatan, dong terpaksa paksa langsung masuk. Macam sekarang saja PBB mau ke Papua, dong tidak bisa datang karena Indonesia harus kasih izin. Dan kita pemimpin Papua ini, kalau kau tinggal di luar, kau bicara banyak, Indonesia tidak akan dengar kau. Indonesia akan dengar pemimpin Papua yang berbasis di dalam negeri, dia punya alamat lengkap, dan dia tinggal di dalam negeri bersama rakyat. Dan saya pikir sekarang di Papua, di dalam negeri, itu yang tinggal bersama rakyat dan alamatnya lengkap, jelas, itu Bapak Paiki dalam negeri sekarang. Nah, ini pemimpin jelas. Ya, dan kemarin justru berangkat ke Amerika, kembali, dan kita orang Papua harus percaya bahwa Papua tetap akan merdeka. Jadi begitu teman-teman, kita akan lanjut lagi di video berikut. Hormat.